Anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PKB Muhammad Kadafi mengatakan 9 fraksi yang ada di Komisi 10 menyetujui pembentukan pansus untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, terutama kepada keluarga korban terdampak. Kadafi mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana dalam pasal 55 mengatur soal supporter agar dapat dilindungi dari dalam maupun luar lapangan. Maka akan semakin mudah dan terang benderang dalam penyelesaian siapa yang akan bertanggung jawab berkenaan dengan tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Kemudian juga kita mengharapkan keluarga yang menjadi korban itu bisa mendapatkan hak seperti layaknya seperti asuransi dan sebagainya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mengatakan evaluasi harus menyeluruh terkait penyelenggaraan pertandingan Liga 1 dan prosedur pengamanan. Jika memang ada pelanggaran, harus diambil langkah penegakan hukum. Siapa yang perlu dievaluasi? Yang pertama adalah proses penyelenggaraan itu. Jadi proses penyelenggaraan yang terjadi kemarin itu perlu dilakukan evaluasi secara mendalam. Mana yang perlu diluruskan, mana yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah proses pengamanan terhadap kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Polisi menyebut jumlah korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan adalah 125 orang. Pelaksanaan pertandingan yang terlalu malam, jumlah tiket terjual yang melebihi kapasitas stadion, hingga penggunaan gas air mata untuk membubarkan kerumunan di stadion menjadi sorotan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini Komnas HAM dijadwalkan juga akan mendatangi Stadion Kanjuruhan dan sudah bersama kami pemirsa rekan Maria Elizabeth di lokasi. Ya, Maria, kapan tepatnya Komnas HAM ini akan datang ke Stadion Kanjuruhan dan apakah di sana masih ramai dengan warga yang mendatangi stadion? Ada di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dan rencananya nanti sore Komnas HAM akan hadir di tempat ini untuk menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi Stadion Kanjuruhan, tepatnya di dalam stadion di mana tribun yang kemarin hari Sabtu tanggal 1 Oktober telah terjadi tragedi yang sangat besar yang memakan korban hingga 125 orang tewas karena kericuhan. Dan saat ini di belakang saya adalah gate 13. Gate ini merupakan gate di mana keluarnya para penonton yang ada di dalam stadion. Dari balik gate yang selebar 2 meter ini, ribuan penonton berusaha keluar untuk menyelamatkan diri dari kericuhan yang terjadi di dalam stadion. Penonton tampak panik dan ditembak oleh gas air mata. Tampak juga saat ini adalah tembok yang berhasil dijebol oleh penonton dari dalam untuk akses mereka bisa keluar dari stadion dan menyelamatkan diri. Inilah gate 13 yang menjadi saksi banyaknya korban berjatuhan dari dalam Stadion Kanjuruhan. Dan tampak saat ini juga banyak warga Malang yang mendatangi Stadion Kanjuruhan, terutama di depan gate 13 untuk memanjatkan doa. Mereka memanjatkan doa untuk para korban dalam kejadian tragis yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Banyak korban yang ada di sini dan ini pun warga Malang tampak kesedihan mereka terus berdatangan dari pagi hingga siang ini untuk memberikan bunga sebagai penghormatan dan doa mereka pada para korban. Demikian laporan kami dari Lapangan Kanjuruhan. Kembali ke studio bersama Pram dan Ratu. Ya, Maria Elizabeth langsung dari lokasi tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, dan kami masih akan menanti update terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kompolnas menyayangkan penyelenggaraan pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan tidak memperhatikan imbauan polisi untuk memajukan jadwal pertandingan. Ya, berdasarkan data yang diterima oleh polisi, pertandingan berpotensi menimbulkan kericuhan jika pertandingan digelar pada malam hari. Konfirmasi kepastian bahwa sebetulnya dari pihak Polres sudah mengantisipasi jauh-jauh hari kejadian ini dan sudah ngotot untuk dilaksanakan sore hari.
ada surat yang sudah dikirimkan ke kami. Saya kira teman-teman media juga sudah punya kopinya mengenai surat ini. Jadi ada surat yang tertanggal pertama tanggal 13 September. Jadi tanggal 13 September itu sudah ada analisa dari Intel Polres bahwa pertandingan ini punya potensi yang harus diwaspadai. Itu ya kan? Kemudian sudah berkirim surat kepada Panpel, tembusannya ada ke Kapolda maupun ke Liga Indonesia untuk diajukan siang hari karena analisa intelijen menyampaikan apabila dipaksakan malam hari risikonya sangat tinggi. Konten prank laporan KDRT membuat artis Baim Wong dan istrinya dilaporkan ke polisi. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AIC.